Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang switch. Nah, pada yang terakhir itu tentang broadcast domain. Nah, di sini saya akan membahas tentang VLAN dan trunking. Yang pertama adalah VLAN. Apa sih VLAN? Nah, VLAN ini adalah sebuah virtual local area network. Contohnya, di sini saya memiliki 9 PC yang dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama, yaitu ada divisi engineering, lalu programming, dan marketing. Katakanlah di sini memiliki VLAN masing-masing ya. VLAN-nya itu yang engineering 10, programming 20, dan marketing 30. Nah, di divisi masing-masing ini memiliki IP address. Contohnya yaitu di divisi pertama yaitu 192 168 10 /24. Nah, di divisi kedua 192 168 20 /24. Nah, di divisi ketiga 192 168 30 0/24. Nah, di tiap divisi ini memiliki bandwidth-nya masing-masing. Contohnya, di engineering ini memiliki bandwidth yaitu 10 MB. Nah, lalu di programming memiliki bandwidth 20 karena butuh yang lebih besar. Nah, di marketing butuh 30 MB. Nah, jika setelah ini, setiap divisi itu akan terhubung kepada switch. Divisi pertama, dari PC 1, PC 2, PC 3, divisi kedua, lalu divisi ketiga. Nah, setelah semuanya seperti ini, bisalah kita memanage VLAN tersebut. Sebelumnya, fungsi VLAN itu apa sih? Nah, fungsi VLAN ini yaitu yang pertama, memanage, yang kedua, memecah broadcast domain, yang ketiga, mengirim paket ARP ke semua device yang terhubung. Nah, karena fungsi VLAN adalah untuk memecah broadcast domain, contohnya di sini yaitu ada divisi 1 memiliki 3 PC. PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, pada saat PC 1 ingin mengirimkan kepada PC 3, PC 1 akan mengirimkan terlebih dahulu ke switch. Nah, setelah itu, switch akan mengirimkan ke PC 2 ataupun PC 3 untuk mencari IP address yang dituju. Nah, setelah itu, PC 1 akan menemukan ataupun switch akan menemukan PC yang dituju oleh PC 1. Nah, sedangkan
Dari switch tidak akan mengirimkan ke divisi 2 ataupun divisi 3 karena sudah berbeda broadcast domainnya ya. Nah, di sini setelah itu pada saat sudah menemukan IP yang dituju, contohnya IP yang dituju itu adalah 3. Nah, 3 ini akan mengirimkan kembali ke switch. Nah, switch akan mengembalikan lagi ataupun mengirim ARP ke PC3. Nah, nanti PC3 akan mengembalikan lagi atau membalas ke switch. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah membuat contoh untuk konfigurasi VLAN-nya ya. Nah, di sini ada 1 switch dan 6 PC. Untuk membuat kotak seperti ini, kita bisa memakai di sini drawn rectangle. Nah, kita klik aja gini ya. Nanti akan terbuat seperti itu. Nah, kembali lagi kepada topik. Untuk pembuatan VLAN ini sebenarnya bebas ya. VLAN 1, 2, 3 itu bebas. Tetapi VLAN ini memiliki range. Range-nya itu dari 1 sampai 4096. Nah, ini adalah range VLAN. Nah, di sini saya akan membuat dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, setelah ini kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu PC ini ya. Karena di sini berbeda segmen, jadi saya membuat PC ataupun segmen pertama dengan IP address 192.168.10.0 dan segmen kedua yaitu 192.168.20.0/24 ya. Kita mulai konfigurasinya. Kita copy saja. Di sini tidak memasukkan gateway ya. Karena kalau kita memasukkan gateway berarti harus ada router. Setelah kita membuat IP, kita coba dengan kita mengirimkan email ataupun paket dari PC1 ke PC2. Di sini sukses ya, terlihat jelas. Lalu dari PC2 ke PC3 sukses. Lalu dari 3 ke PC1 sukses juga. Saya coba untuk PC4 dan PC5 sukses. Dan PC5 ke PC6. Di sini sukses ya. Coba kita dengan mengirim paket dari PC1 ke PC4. Nah, di sini violet ya. Kenapa sih bisa violet? Nah, karena di sini kita berbeda segmen. Dari PC1 dan PC4 itu memiliki IP address yang berbeda. Yang saya tadi bilang, yaitu jika ingin menyambungkan PC1 ke PC4 harus menggunakan router ya. Karena
PC1 dan PC4 ini berbeda segmen. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan VLAN-nya. Kita bisa langsung masuk ke switch, lalu kita masuk ke CLI, lalu di sini kita masuk ke mode privilege, lalu masuk ke global configuration. Ingat ya, untuk mengubah konfigurasi ataupun membuat konfigurasi itu kita harus berada di mode global konfigurasi. Nah, setelah ini kita buat VLAN-nya. Kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu ya. Karena di sini PC1 ya. PC interface 0/1, kita masuk ke interface FA01. Nah, setelah itu kita exit saja. Lalu kita buat name untuk VLAN ini ya. Nah, untuk pembuatan VLAN, kita masuk dulu pertama yaitu VLAN pertama. VLAN 10. Setelah itu name saya kasih di sini yaitu programming. Setelah itu kita exit. Untuk melihat VLAN yang kita buat yaitu dengan cara show VLAN brief, tetapi jika di config itu kita harus menggunakan do. Sedangkan kalau kita di luar global configuration, kita langsung ke show VLAN brief. Nah, karena di sini saya menggunakan config ataupun mode konfigurasi ataupun mode global konfigurasi, kita menggunakan do ya. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu tulisannya. Itu kita masuk option, reference, kita cari yang namanya CLI. Kita kasih 13 saja. Sebenarnya semua ini defaultnya itu adalah VLAN 1. Jadi pada saat kita mengecek di sini akan tertera di VLAN 1 ya. Semuanya dari FA0/1, FA02, FA03 semuanya default di VLAN 1. Nah, sedangkan kita di sini kan sudah membuat ya VLAN 10. Nah, kita di sini coba untuk pindahkan FA01, FA02 dan FA03 yang di sini itu VLAN 10. Kita ubah di sini juga untuk berubah ke VLAN 10. Dengan cara, nah setelah itu kita switch port, coba show ya. Ini terlihat ya, FA01 ini sudah termasuk ke VLAN 10. Selanjutnya, kita masukkan lagi FA02 dan FA03 ke VLAN 10. Kita exit terlebih dahulu. Lalu setelah itu interface FA. Kita exitkan saja, lalu kita interface FA03.
Nah, kita lihat apakah FA02 dan FA03 itu sudah masuk ke VLAN 10. Nah, di sini sudah ya, sudah pindah yaitu ke VLAN 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN 20 ya. Dengan cara VLAN 20 name kita kasih name marketing aja ya. Kita coba buka atau kita lihat apakah VLAN 20 sudah terdata atau belum. Sini sudah ya. Cuman di sini FA04, FA05 dan FA06 masih ada di VLAN default. Nah, kita bisa untuk memindahkannya dengan sekaligus dengan cara interface range FA0/4 sampai 6. Nah, kita bisa menggunakan interface range. Nah, ini bisa dilakukan jika range-nya itu berurutan ya. Nah, setelah ini kita switch. Nah, di sini terlihat ya, jika FA04, FA05 dan FA06 itu sudah masuk ke VLAN 20. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengirimkan paket satu segmen ya. Karena di sini sudah saling berhubungan, kita hapus saja dulu command prompt arp-a. Di sini sudah terlihat ya, kita arp-d. Kita hapus terlebih dahulu semuanya. Nah, kita coba untuk mengirimkan paket ya. Nah, di sini kita coba untuk mengirim paket dari PC1 ke PC2 ya. Nah, dari sini, dari PC1 akan mengirimkan paket ke PC2. Nah, kita akan masuk ke switch. Tapi, switch itu akan mengirim ke bagian sini aja. Karena bagian ini sudah berbeda segmen ya. Nah, jadi dari switch akan mengirimkan ke PC2 dan ke PC3 untuk mencari PC yang dituju PC1, yaitu PC2. Setelah itu, PC2 akan mengirimkan kembali ke switch. Nah, setelah itu, dari switch akan mengirimkan kembali ke PC1. Nah, setelah itu, PC1 akan mengirimkan ICMP atau ping kepada PC2. Nah, setelah itu, PC2 akan mengembalikannya lagi ke PC1. Selesai. Nah, selanjutnya kita coba untuk segmen yang VLAN 20 ya. Di sini akan ada MP terlebih dahulu, lalu akan dikirimkan ke switch. Nah, karena berbeda segmen, di sini switch akan mengirimkan ke PC5 dan PC6 yang satu segmen dengan PC4. Nah, switch akan mengirimkan ke PC5 ataupun ke PC6 yang berada segmen dengan PC4 untuk mencari tujuan PC4, yaitu PC5. Nah, nanti PC5 akan mengirimkan ke switch, lalu ke PC4. Nah, setelah itu, PC4 akan mengirimkan ICMP ataupun ping ke PC5 melalui switch. Nah, setelah itu PC5 akan mengembalikannya lagi ke PC4. Selesai. Nah, selanjutnya saya akan membuat topologi di ruangan kedua. Nah, di sini saya sudah sebagian membuat untuk topologi di ruangan 2. Nah,
Di sini saya akan memberitahu cara agar kita tidak terus-menerus mengambil lalu menyimpan sebuah kabel ataupun yang lainnya ya. Kita bisa dengan cara CTRL, lalu klik kabel, lalu lepaskan CTRL-nya, lalu dari switch ke PC 7 agar bisa cepat ya. Lalu setelah ini kita konfigurasikan. Di sini saya akan mengkonfigurasikan sama, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 dengan IP address yang sama. Oh iya, kita kasih terlebih dahulu dengan ininya ya. Nah, setelah ini kita buat dulu konfigurasi di switch-nya ya, seperti tadi. Kita masuk ke mode konfigurasi, lalu VLAN 10 dengan name programming, lalu exit, lalu kita ke VLAN 20 dengan nama marketing ya. Kita lihat apakah sudah terdata atau belum. Sudah ada ya. Lalu kita masukkan, lalu kita keluar terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat nama VLAN-nya, kita masukkan yaitu FA01, FA02 yang ada di ruangan 2 ya. Port, kita masukkan portnya. Di sini itu PC7 yaitu FA01, lalu PC8 FA02, PC9 FA03. Kita masuk ke interface, range FA01 sampai 3. Lalu kita exit. Lalu ke interface range FA04 sampai 6 di VLAN kedua ya, VLAN 20. Nah, setelah itu kita lihat sudah terdata atau belum. Nah, di sini sudah ya, sudah terdata. Nah, lalu kita coba untuk mengirimkan paket dari 7 ke 8. Sukses ya. Nah, lalu kita coba ke 10, dari 10 ke 11. Violet. Coba kita lagi. Violet kita cek ya.
Kita coba lagi. Sukses. Nah, mungkin itu sedikit loading ya. Nah, selanjutnya sesudah ini kita lihat interface yang terhubung dari switch ke switch untuk melakukan trunking. Switch pertama yaitu FA0/7 dan switch kedua FA0/7. Kita klik. Karena kita ingin mentrunking switch, kita masuk ke mode global konfigurasi. Nah, setelah ini kita tulis interface FA0/7. Kita ketik. Nah, di sini kita lihat ya, ada informasi jika fast Ethernet 0/7 itu sudah nyala. Kita bisa cek dengan di sini terlihat ya, FA07 mode on, statusnya itu sudah trunking. Setelah kita mentrunking switch, kita coba mengirimkan data paket dari PC1 ke PC7. Nah, terlihat di sini successful ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba ping antar VLAN. Coba mengirimkan paket ya, paket ping atau ICMP dari PC1 ke PC7. Nah, ini awalnya pasti akan ARP ya. Kita lihat pergerakannya. Nah, PC1 itu akan mengirimkan terlebih dahulu ke switch. Switch pertama akan mengirimkan data dari PC1 ke PC-PC yang ada di segmen pertama dan di VLAN 10 dan di segmen kedua di VLAN 10, yaitu ke PC2, PC3, PC8 dan PC9 serta PC7. Nah, setelah itu untuk mencari IP yang dituju, karena di sini IP yang dituju yaitu PC7, jadi PC7 akan menerima lalu akan mengirimkan ke switch yang ada di segmen kedua. Lalu segmen kedua mengirimkan switch ke segmen pertama. Setelah itu ke PC1. Nah, setelah itu PC1 akan mengirimkan kembali ke PC7 melewati switch antar segmen ya. Dan PC7 akan mengembalikannya lagi ke PC1. Nah, apa sih yang dikirimkannya ini? Yang dikirimkannya itu paket ICMP ataupun ping ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang allowed trunk. Kita buka dulu terlebih dahulu switch, lalu ke CLI. Kita masuk terlebih dahulu ke mode konfigurasi. Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama ada VLAN allowed on trunk. Nah,
Artinya yaitu VLAN mana saja sih yang diizinkan untuk terhubung ke FA07 ini. Karena ini default, jadi semua VLAN ini bisa terhubung ya. Nah, lalu yang kedua ada VLAN allowed and active in management domain, yaitu ada VLAN yang sudah pernah mengirimkan data ataupun sudah pernah terhubung dengan FA07. Nah, di sini kita coba untuk mengubah VLAN mana saja yang diizinkan untuk terhubung ke FA07 ya. Pertama-tama kita masuk dulu ke interface FA07. Nah, setelah itu kita ketikkan switch port round allowed VLAN 20. Nah, setelah itu kita coba cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa VLAN yang diizinkan untuk terhubung FA07 itu adalah 10 dan 20. Nah, setelah ini kita coba untuk mengirimkan paket ya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Dari PC1 ke PC7. Sukses. Dari PC2 ke PC8. Sukses. Dan dari PC6 ke PC11. Sukses juga ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat topologi ruangan ketiga ya. Setelah ini kita tanda, yaitu untuk VLAN 10 mana dan VLAN 20 mana ya. Lalu kita kasih tanda juga IP address-nya. Lalu kita sambungkan dari switch. Nah, setelah itu kita konfigurasikan IP-nya.
Nah, setelah dikonfigurasikan, kita buat VLAN. Kita masuk ke CLI, kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita klik VLAN 10 dengan name programming. Lalu exit ke VLAN 20. Sorry, ada kesalahan. Lalu dengan name marketing, lalu exit. Nah, setelah ini kita langsung ke range untuk di marketing dan di programming itu FA 0 berapa saja ya yang tertera di sini. FA 01 sampai 3 itu ke VLAN 10 ya. Nah, FA 0/1 sampai /3 itu ada di VLAN 10. Lalu kita exit. Lalu kita rangekan dari FA 0/4 sampai FA 0/6. Ada di VLAN 20. Lalu kita exit. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu FA ini sudah masuk ke VLAN-nya atau belum ya. Maaf, ada kesalahan. Nah, di sini sudah ya. Dengan nama VLAN 10 programming, lalu FA 1 sampai FA 3, lalu VLAN 20 dengan nama marketing FA 04 sampai FA 05. Nah, setelah ini kita trankingkan switch dari switch kedua ke switch 3 ya. Dengan cara kita ketik, kita masuk ke switch kedua, lalu kita masuk ke mode konfigurasi. Setelah itu kita interface FA 08 karena di sini yang terhubung dari switch kedua ke switch ketiga yaitu FA 08 ya. Lalu kita switch port mode datang. Nah, di sini ada informasi bahwa Ethernet 0/8 itu sudah menyala. Kita coba cek dengan cara di sini FA 0/8 itu sudah menyala ya. Statusnya trunking. Nah, selanjutnya kita coba kirimkan paketnya ya. Lalu kita lihat ya. Nah, di sini FA 0/7 itu sudah status trunking ya.
Nah, setelah ini kita coba untuk mengirimkan paket. Dari segmen kedua ke segmen ketiga ya. Nah, kita coba dari PC7 ke PC13. Successful ya, di sini tertera sukses. Nah, lalu kita coba PC8 ke PC14. Sukses juga. Lalu kita coba dari PC12 ke PC18. Sukses juga ya. Nah, lalu kita akan belajar tentang multiplayer Trunk ya. Multiplayer switch. Nah, kita akan mencoba. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menghubungkan multiplayer switch ini ke switch yang ada di sini ya, yaitu dengan cara menghubungkannya dengan switch di segmen ketiga. Setelah itu kita masuk ke switch segmen ketiga, kita nyalakan terlebih dahulu ataupun kita terangkingkan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke mode konfigurasi. Kita masuk ke interface FA08 karena di sini yang menyambung ke multiplayer switch itu FA08 ya. Setelah ini kita cek ya, do show. Nah, di sini terlihat ya, FA0/8 itu statusnya sudah trunking. Nah, setelah ini kita masuk ke multiplayer switch. Nah, kita masuk ke mode konfigurasi. Lalu kita tulis interface FA0/1, lalu switch port, mode trunk. Nah, di sini akan ada peringatan ya, bahwa encapsulation di sini itu auto, jadi nggak bisa mengkonfigurasikan trunk. Nah, sebelumnya trunk itu ada dua. Yang pertama itu ada ISL. Nah, ISL ini biasa dikenal dengan Cisco. Kenapa bisa dikenal dengan kata Cisco? Karena yang memiliki ISL ini yaitu Cisco. Nah, apabila switch ini bertemu dengan ISL Cisco ini, akan bisa mengkonfigurasi ISL ini ya. Lalu, apa sih terang yang kedua? Terang yang kedua adalah 802.1Q. Nah, ini itu 802.1Q ini
itu berstandar ataupun modenya ya, yaitu open standar. Jika switch ini bertemu switch multiplayer bisa menggunakan terang yang ini ya. Nah, itulah pengertian terang ISL sama 802.1Q ya. Jadi, untuk multiplayer switch ini mensupport dua-duanya ya. Mensupport terang ISL ataupun 802.1Q. Sedangkan jika switch yang seperti ini itu hanya mensupport yang 802.1Q saja. Jadi kalian harus mengetahui hal itu. Nah, jadi jika ingin menghubungkan multiplayer switch ini dengan switch yang ini, yaitu switch yang ketiga ya, kita harus encapsulation si auto ini biar bisa ke terang ini ya. Kita switch port terang. Encapsulation. .1Q ya, bukan detik, sorry ada kekeliruan. Nah, setelah itu kita switch port mode terang. Lalu kita lihat apakah sudah terganti ataupun belum ya. Nah, di sini VLAN dengan EVA01 itu encapsulation-nya itu sudah berubah ke 802.1Q ya. Dan statusnya sudah trunking. Nah, sekian untuk materi ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori dynamic trunking protocol. Nah, di sini ada yang namanya trunk dan akses ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang trunk dan akses ya. Nah, akses ini adalah yang menuju end device, sedangkan trunk ini yaitu yang menuju ke switch. Nah, jadi seperti ini ya. Jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto lagi, dia akan muncul yaitu dengan mode akses. Nah, sedangkan jika dynamic auto ini bertemu dengan dynamic disable, dia akan masuk ke mode trunk. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan trunk, dia akan mode trunk. Lalu dynamic auto bertemu akses akan bertemu akses. Nah, lalu jika dynamic disable bertemu dynamic auto akan menjadi mode trunk. Jika dynamic disable bertemu dynamic disable lagi akan menjadi trunk. Jika dynamic disable bertemu dengan trunk akan menjadi trunk. Dan jika dynamic disable bertemu akses akan menjadi akses ya. Nah, dari yang kita sudah pelajari ya, kita dapat menemukan kesimpulan. Nah, jika dynamic auto ini itu sifatnya menunggu ya. Jika dynamic disable yaitu sifatnya mengajak ya.
Untuk terang dan akses itu sama-sama sifatnya itu memaksa. Kita masuk ke materi praktek DTP ya. Di sini misal ada 2 switch dan dua switch ini saling terhubung. Nah, setelah itu kita masuk ke switch 3 bagian CLI ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke mode privilege. Setelah itu kita cek show interface FA 0/1 karena sesuai dengan ini ya. Nah, di sini administratif mode-nya itu dynamic auto, operasionalnya itu static access. Kenapa bisa seperti ini? Kita cek terlebih dahulu ya. Di switch yang kedua, masuk CLI, masuk ke mode privilege ya. Lalu show interface FA 01. Nah, kita akan bahas karena switch 3 dan switch 4 itu saling terhubung ya. Dan administratif mode-nya itu sama-sama dynamic auto akan menghasilkan operational mode yaitu static access ya. Ini sama-sama static access. Nah, kita coba ubah administratif mode di switch 4 itu dengan mode dynamic disable. Jika kita ubah ke dynamic disable, apakah operational mode-nya itu akan berubah atau tidak? Dengan cara kita masuk dulu ke mode konfigurasi. Lalu kita mode dynamic disable. Lalu kita enter. Nah, di sini ada informasi-informasinya ya. Di sini. Nah, setelah itu kita show ya. Apakah ini sudah berubah ataupun belum? Nah, di sini kita sudah merubahnya ya ke dynamic disable. Kita bandingkan lagi. Nah, lalu kita coba cek lagi ya di switch yang terhubung dengan switch 4. Nah, karena switch di sini switch 4 ini sudah diganti
ke dynamic disable, sedangkan yang switch ketiga ini tetap di mode dynamic auto, operasional mode-nya itu akan berubah ke terang. Operasional modenya itu akan berubah ke terang. Di sini kita coba untuk mengirimkan paket ya. Kita masuk ke simulation terlebih dahulu. Kita coba mengirim data dari PC 11 ke PC 17. Kita lihat ya. Mulai. Dari switch 11 ini akan mengirim ke switch. Dari PC 11 ini akan mengirim ke switch. Lalu, switch ini akan membagikan ke switch 1 di segmen 1 dan ke segmen kedua. Nah, setelah itu dia akan mencari tujuan dari PC 11 itu yang mana. Karena di sini tujuannya itu PC 17, yaitu dia akan menerima dan akan mengembalikan lagi ke PC 11. Nah, jika sudah, PC 11 ini akan mengirimkan IC MP ke PC 17 melewati switch yang ada di segmen ya. Karena kan berbeda segmen. Setelah itu, PC 17 akan mengembalikannya lagi ke PC 11. Nah, jadi tiket itu apa sih? Tiket itu adalah sebuah proses menghubungkan atau mengirimkan data seperti ini ya. Singkatnya itu, ataupun perbedaannya itu, yang lebih singkatnya ya, yaitu jika target yaitu yang memiliki 802.1Q, sedangkan untagged itu yang tidak memiliki 802.1Q ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke materi VLAN natif. Nah, jadi dari hasil ini, jadi apa sih tiket? Nah, tiket ini adalah paket yang dikirimkan dari switch menuju ke switch lagi. Atau dalam singkatnya itu, perbedaan tiket dan untagged ini adalah jika target adalah yang memiliki .1Q, sedangkan untagged yaitu yang tidak memiliki .1Q. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang native VLAN. Kita langsung aja ya ke prakteknya. Nanti sambil praktek akan dijelaskan. Kita masuk dulu ke switch. Kita masuk ke mode privilege. Lalu kita cek. Nah, di sini ada yang namanya native. Nah, kita cek di sini ada native VLAN. Native VLAN dari FA0/7 yaitu 1. Setelah ini kita cek lagi switch kedua dengan cara yang sama. Di sini
ada ya. Native VLAN-nya itu ada FA07 dan FA08 dan sama-sama satu ya native VLAN-nya. FA07 itu adalah dari switch yang dihubungkan dari segmen 1 ke segmen kedua. Nah, sedangkan FA08 yaitu dari segmen kedua ke segmen ketiga. Nah, apa sih native VLAN? Native VLAN ini adalah sebuah paket yang tidak perlu di-tagged. Nah, contohnya di sini itu ada VC ya. Ada PC yaitu semisal di sini VLAN 1. Tetapi di sini juga VLAN 1. Nah, VLAN 1 ini akan menghubungkan ke VLAN 1 yang di segmen 2. Nah, tetapi PC19 dan PC20 ini tidak perlu di-tagged. Itu yang dimaksud dengan native VLAN. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi native VLAN ya. Nah, di sini kita akan langsung praktek aja ya. Langsung ngekonfigurasiin VLAN native VLAN ini. Saya akan memakai dari switch segmen kedua dan switch segmen ketiga. Kita masuk ke switchnya, lalu ke CLI. Ini kita exit saja ya. Di sini kita masuk ke mode privilege. Lalu kita masuk ke config, yaitu konfigurasi. Dan lalu interface FA 08 ya. Karena yang terhubung dengan segmen ketiga itu 08. Lalu switch port 20. Dan kita coba cek ya. Do show interface terang. Nah, di sini FA0/8 itu sudah berubah menjadi native VLAN 20 ya. Nah, di sini kita coba ubah lagi di segmen ketiga, yaitu di switch yang ada di segmen ketiga. Kita masuk ke mode konfigurasi ya. Lalu interface FA 0/7 karena itu yang terhubung dengan segmen kedua ya. Dari segmen ketiga. Lalu switch port terang native VLAN 20. Lalu kita cek. Nah, di sini native VLAN-nya juga sudah berubah ya di FA 0/7 menjadi 20. Kita exitkan saja. Lalu kita masuk ke config lagi. Interface FA 0/7. Lalu switch port terang native VLAN 1. Kita show ya. Kita lihat. Kita lihat untuk native VLAN-nya. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah lagi. Jadi sekian untuk video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.